Penyebaran Islam meluas dari Timur Tengah ke Afrika. Salah satunya adalah Afrika Barat. Dakwah di Afrika Barat berjalan secara damai, di mana jalur masuk dakwah yaitu melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, para pedagang Muslim Berber dari Afrika Utara mulai melakukan perdagangan emas, garam, dan lainnya melintasi Gurun Sahara ke wilayah Sudan Barat yang sekarang mencakup Mali, Niger, dan Senegal. Para pedagang yang merupakan mubalik membawa serta ajaran Islam. Mereka menetap di kota-kota dagang utama di Sahel seperti Gao, Timbuktu, dan Jane dengan membangun masjid dan mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam. Kerajaan Tekrur menjadi salah satu kerajaan awal yang rajanya memeluk Islam pada abad ke-11 Masehi. Kekaisaran Mali abad ke-13 hingga ke-17 Masehi adalah salah satu puncak kejayaan Islam di Afrika Barat. Raja Mansa Musa menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Ia mendirikan banyak masjid dan pusat studi Islam, menjadikan Timbuktu sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam yang terkenal di dunia. Kekaisaran Songhai juga turut melanjutkan tradisi keilmuan dan pemerintah Islam di Mali. Ada 3 fase utama perkembangan Islam di Afrika Barat. Fase pertama, di mana Islam diterima oleh elit penguasa dan pedagang di pusat-pusat komersial. Fase kedua, yaitu fase percampuran, di mana Islam menyebar lebih luas ke masyarakat, tetapi sering bercampur dengan kepercayaan dan budaya lokal. Fase ketiga, yaitu fase reformasi atau jihad. Terjadi gerakan reformasi yang dipimpin oleh para ulama untuk memurnikan praktek Islam dari unsur-unsur lokal yang dianggap menyimpang. Gerakan ini seringkali dikenal dengan gerakan jihad Fula atau Tukulor yang melahirkan negara-negara Islam seperti di Kekhalifahan Sokoto di Nigeria yang dipimpin oleh Utsman dan Fodio. Dampak dari dakwah Islam ini yaitu melahirkan pendidikan dan keilmuan, munculnya pusat-pusat pembelajaran Islam yang penting seperti Timbuktu dan menghasilkan ribuan manuskrip kuno. Hukum dan administrasi ajaran Islam atau syariah yang memengaruhi sistem hukum dan pemerintahan kerajaan-kerajaan besar. Salah satu yang menarik perhatian adalah Timbuktu, di mana kejayaan Timbuktu terbagi menjadi 2 periode utama di bawah kekuasaan Mali dan Songhai yang menjadikan pusat 3 komoditas utama, yaitu emas, garam, dan ilmu pengetahuan atau manuskrip. Timbuktu didirikan oleh suku Tuareg nomaden pada abad ke-11 Masehi, tetapi menjadi kota penting setelah dijadikan titik persinggahan perdagangan Trans-Sahara. Lokasi yang strategis sekitar 13 km di utara Sungai Niger, membuatnya menjadi pelabuhan gurun yang menghubungkan Afrika Utara dengan membawa garam dan Afrika Barat yang menghasilkan emas. Masa keemasan Timbuktu dimulai ketika kota dikuasai oleh Kekaisaran Mali di bawah pemerintah Raja Mansa Musa, di mana setelah kepulangannya dari haji pada tahun 1325 Masehi, Mansa Musa membawa arsitek dan ulama Timur Tengah. Ia sangat antusias mengembangkan Timbuktu sebagai pusat Islam. Ia mendirikan Masjid Djinguereber dan mengembangkan Madrasah Sankore yang dikenal Universitas Sankore. Pada abad ke-15 sampai 16 Masehi di bawah Kekaisaran Songhai, Timbuktu mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat intelektual utama, yaitu Universitas Sankore, yang bukan hanya madrasah tetapi berfungsi layaknya universitas modern yang menarik ribuan pelajar dari seluruh dunia. Ada pula manuskrip kuno. Timbuktu menjadi gudang ilmu pengetahuan dengan kepemilikan 400.000 sampai 700.000 naskah yang tersimpan di perpustakaan publik dan koleksi pribadi para ulama. Manuskrip mencakup berbagai bidang seperti hukum Islam atau syariah, kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, hingga hak-hak perempuan. Pedagang buku menjadi salah satu profesi yang sangat kaya di Timbuktu. Namun, Islam di Timbuktu mengalami kemunduran akibat pertempuran, perubahan ekonomi, dan isolasi politik. Tentara Maroko yang dipimpin oleh Jenderal Judar Pasa mengalahkan Kekaisaran Songhai dalam pertemuan Tondibi. Dengan penaklukan ini mengakhiri pemerintahan Songhai yang stabil dan kaya.
Maroko mengambil alih kota, tetapi tidak mampu mempertahankan stabilitas regional dan akhirnya mundur. Namun, seiring berkembangnya jalur perdagangan maritim Atlantik dikuasai Eropa, rute perdagangan tradisional lintas Sahara menjadi kurang penting secara ekonomi. Serta hilangnya monopoli dagang emas dan garam secara bertahap menyebabkan Timbuktu kehilangan sumber kekayaan utamanya dan mulai terisolasi. Lalu Prancis menguasai Timbuktu, di mana pemerintah kolonial Prancis minim investasi infrastruktur dan membiarkan kota ini semakin terpencil. Pada abad ke-21 Masehi, Timbuktu menghadapi ancaman baru yang serius terhadap warisan Islam, yaitu konflik dan gerilyawan. Selama perang di Mali pada tahun 2012, kelompok gerilyawan garis keras menghancurkan sejumlah makam dan situs keagamaan kuno. Ribuan manuskrip kuno di Timbuktu terancam hilang akibat perang, api, dan kondisi alam. Beruntung, banyak keluarga ulama lokal dipimpin tokoh seperti Abdelkader Haidara berhasil menyelamatkan ribuan naskah tersebut ke tempat yang aman di Bamako. Upaya pelestarian dan digitalisasi masih terus dilakukan untuk menyelamatkan warisan intelektual tersebut. Islam di Timbuktu telah runtuh, tetapi warisan manuskripnya menjadi bukti abadi kemajuan dan kontribusi peradaban Islam di Afrika terhadap ilmu pengetahuan di dunia.